menjadi kendala kenapa tidak ingin tahu tentang politik adalah kemasannya itu sendiri. Masalah politik yang memang harus kita omongkan dalam setiap kehidupan ya. Dan menjadi tanggung jawab bersama. Padahal politik yang paling awal pun di rumah tangga. Menjadi seorang anak juga harus mempunyai sisi politik. Jadi kalau ngomongin politik itu adalah sesuatu yang asik gitu ya. Iya. Ini ada Pemuda Tabanan Bicara, saya bangga menjadi anak Tabanan. Pemirsa, senang sekali saya Andi Wirasuta bisa berjumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam program acara Pemuda Tabanan Bicara. Saya bangga menjadi anak Tabanan. Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah satu pemuda Tabanan yang pastinya akan siap berbicara tentang banyak hal. Pastinya tentang Tabanan dong ya. Dan tentu saja kita akan kenalan terlebih dahulu dengan beliau, siapakah dia? Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yes, oke. Bisa kenalan dulu nggak? Nama saya Yuda Trisna. Oke, panggilannya? Gung Yuda. Oke, Yuda ini adalah salah satu pemuda dari desa Dauhpeken. Banjarnya? Tegal Baleran. Tegal Baleran, yes, oke, baik. Jadi ini adalah salah satu pemuda kita ya, dan pastinya kita mau bincang-bincang nih lebih jauh lagi tentang Tabanan sesuai dengan tagline kita, yaitu adalah Pemuda Tabanan Bicara, bangga menjadi anak Tabanan. Saya mau tanya dulu sebelum lanjut ke hal yang lebih jauh lagi, apa yang membuat Anda bangga menjadi anak Tabanan? Bangga tentunya di era pandemi saat ini masih banyak pemuda yang masih bisa berkreasi, masih bisa hidup. Dalam dampak yang sangat sulit ini masih banyak yang berpotensi seperti membuka bisnis mistis yang dapat menjamah pasar-pasar yang masih kreatif kosong. Gitu ya, anak-anak muda Tabanan itu kreatif banget, nggak habis karya-karyanya ya, seperti itu ya. Dan pastinya itu sudah dilihat oleh pemuda-pemuda kita dan tentu saja nih bisa nular kepada teman-teman yang lain ya. Oke, jadi tentang Tabanan mungkin yang lain kalau saya pikir sih kalau mengenai alam Tabanan gimana nih? Tentunya ada perkembangan seperti di Jatiluwe sudah sebagai daerah wisata. Bahkan saya pernah lihat mantan Presiden Amerika pun pernah hadir. Keren ya, kita bangga jadi anak Tabanan ya pastinya ya. Baik sekali, beberapa fasilitas publik juga sudah semakin berkembang. Keren. Bagi kita semua pastinya ini yang beberapa yang kita ajak berbicara ya, semuanya menyatakan bangga menjadi anak Tabanan gitu ya. Dan pastinya nanti next ke depan seandainya terpilih mendapatkan kesempatan ya untuk memimpin Tabanan, apa yang akan Anda lakukan gitu loh untuk Tabanan berikutnya? Mungkin yang paling tepat saat ini adalah menyadarkan masyarakat akan bangganya menjadi orang Tabanan, mengembangkan potensi diri, tentu dengan konsep Dangun Satkerti Loka Balinya, dan juga tetap mempertahankan tradisi dan budaya. Keren. Bagus banget ya. Ini adalah kata-kata anak muda yang pastinya next akan mendapatkan tongkat estafet untuk memimpin Tabanan berikutnya ya. Kita ngomongin tadi sudah masalah alam dan sebagainya. Dan pastinya sekarang kita mau ngomongin masalah politik nih. Boleh nggak? Saya coba. Kita mulai ya. Politik ini masalahnya cukup pelik ya. Jadi maksudnya gimana ya? Ada apa ya? Sedap-sedap enak gitu ya. Sedap-sedap enak ya. Jadi di sini kita mau nanyain, ada beberapa anak muda itu agak males ngomongin tentang politik ya. Jadi apa sih sebenarnya penyebabnya dari pandangan Anda? Mungkin beberapa lingkungan politik yang berkembang ada di usia yang lebih tua. Dan juga pendidikan politik tidak diawal dari sejak usia dini. Ini menarik juga nih. Pendidikan politik dilakukan sejak dini ya, seperti itu ya. Mungkin polanya seperti apa? Dari politik kan berarti berbicara tentang negara ya. Padahal politik yang paling awal pun di rumah tangga. Menjadi seorang anak juga harus mempunyai sisi politik. Atau dalam organisasi sosial dari ketua STT. Jadi tidak hanya hubungannya dengan partai politik ya, sebenarnya ya banyak hal. Jadi politik itu bisa dilakukan di mana saja gitu. Seperti itu ya? Betul. Ini adalah salah satu gambaran dari pemuda kita yang apa istilahnya menggambarkan politik itu seperti apa, bayangannya seperti apa. Jadi masalah politik yang memang harus kita omongkan dalam setiap kehidupan ya. Dan menjadi tanggung jawab bersama. Baiklah. Jadi itu benar-benar luar biasa sekali, banyak terobosan yang sudah disampaikan. Nah mudah-mudahan ini jadi teman-teman muda jadi asik ya. Jadi kalau ngomongin politik itu adalah sesuatu yang asik gitu ya. Ini ada beberapa teman juga menyampaikan bahwa anak muda itu adalah sebagai penyumbang golput tertinggi. Nah ini nih, ini seperti apa sebenarnya pandangan Anda tentang itu? Mungkin mengemas politik itu lebih ke kekinian ya, tidak pada era seperti dulu. Mungkin dalam segi
video dalam segi konten kreator seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani saat ini, menjajaki anak muda untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kenapa tidak ingin tahu tentang politik adalah kemasannya itu sendiri. Intinya di kemasan ya. Jadi anak muda golput gitu ya, seperti itu karena ada alasan sebenarnya ya. Jadi mungkin gimana next ke depan mengemasnya sehingga politik itu menjadi sesuatu yang asik pastinya. Gitu ya. Baik pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Yuda, dan pastinya kita akan mencari pemuda-pemuda lainnya yang tentu saja akan siap berbicara tentang Tabanan. Ya. Baik, tetap terus bersama kami tentu saja di program Pemuda Tabanan Bicara. Saya bangga menjadi anak Tabanan.